Alhamdulillah ini toko sekarang udah berkembang semakin pesat. Sekarang banyak pedagang-pedagang dari luar daerah ngambil malah di toko. Alhamdulillah. Semua itu kalau pekerjaan didasari dengan keikhlasan, ketekunan, memang benar-benar yakin. Dan kuncinya satu juga memang betul ya. Kita harus jangan sayang dengan dunia. Dalam arti di balik rezeki kita itu masih ada rezeki orang lain. Kuncinya sedekah. Apapun usaha kita, kalau kita jujur dan kita sering berbagi, intinya sedekah lah. Insya Allah kita akan meningkatkan usaha kita, membuat maju usaha kita. Kadang-kadang banyak sih dari rekan-rekan orang-orang itu, dia sayang menyisihkan rezekinya untuk berbagi, sayang. Padahal nggak bikin kita miskin. Dan alhamdulillah nyatanya, alhamdulillah benar, ini keberkahan dari Allah. Aduh, iya juga ya. Itu tanaman yang di kebun itu udah seberapa sekarang tingginya? Itu untuk jangka panjang perkebunan itu. Karena semakin tahun kan harga alpukat itu kan semakin melambung. Makanya sengaja aku tanam alpukat semua. Oh iya. Nah ini gudang yang di Bulaan itu, tempat Pak Jamal itu udah beres semua belum ya? Belum ada laporan. Ini daripada aku cuma bingung di rumah, mendingan aku jalan kaki aja kan sehat malah. Anggap olahraga sambil melihat pohon alpukat gimana, terus sambil langsung di gudang itu. Warungan udah anak buah banyak, udah ada yang atasin. Kemudian aku jalan aja, melihat alpukat, tanaman gimana, terus gudangnya udah berapa persen itu. Tapi kayaknya udah clear, kayaknya bulan-bulan ini katanya selesai rampung, tinggal ngisi aja. Yang jalan ada di sini. Assalamualaikum, Pak. Loh, kamu nggak ngabar Bapak mau pulang? Surprise. Mobil kamu mana? Mobil aku dipinjam temen, Pak. Kok dipinjam teman? Iya, Pak, kan Bapak yang bilang kita harus baik sesama orang kan. Oh iya, nggak apa-apa. Itu katanya itu apa dipinjam? Untuk jenguk keluarganya yang sakit itu, Pak. Lama Jenguk udah? apa anterin gitu? Udah lama itu? 3 hari, Pak. Udah 3 hari ini? Udah 3 hari. Lah terus kamu pulang naik apa? Naik Grab. Oh, Nggak apa-apa kok, Pak, temen deket aku. Ya nggak apa-apa. Ya memang benar kita kalau kita dalam posisi berada, ya janganlah sungkan-sungkan untuk membantu teman yang kesusahan itu. Iya dong, Pak. Insya Allah nanti walaupun kita nggak dibantu sama rekan yang kita bantu, nanti orang lain pasti kalau kita kesusahan dibantu orang lain. Iya. Ini Bapak mau keluar dulu, mau jalan-jalan lihat tanaman alpukat itu sama mau lihat itu loh, Kok gudang. sendirian? Ya, memang sama siapa? Sama ini apa namanya, sama mau lihat gudang itu udah katanya sih minggu-minggu udah selesai, udah jadi. Nanti Bapak lihat dulu seperti apa, baru mau Bapak isi gudangnya gitu loh. Ya, Kamu udah makan belum? Belum sih. Udah sana makan, Bapak mau? Nanti aku sambil istirahat nih, Pak, Iya, sekali. tadi Bibi nggak tahu masak apa. Terus Bapak pulangnya kapan? Ya nggak tahu, saya suka Bapak. Kamu kan tahu Bapak kamu kan nggak pernah betah di rumah. Iya juga sih. Udah, Bapak jalan dulu ya. Oke, hati-hati ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bapak kok udah sore belum pulang ya? Apa aku susul aja ya? Tapi yang di mana lagi? Proyek Bapak kan banyak, kebunnya juga banyak. Ini antara di proyek apa di kebun sih, tadi aku lupa. Apa aku susul aja di ini ya? Proyek apa kebun sih? Aku susul di proyek aja lah. Kayaknya kalau sore-sore Bapak sering di proyek deh. Alhamdulillah ya Allah, tanamannya bagus-bagus banget. Aman ini. Ini kan bisa buat masa depan, seenggak-enggaknya kan buat masa depan anakku indah. Kalau aku udah nggak ada, besok kan otomatis ini menjadi miliknya Indah. Indah kan anakku satu-satunya.
alpukat udah aman, udah kulihat keadaannya, rumput juga nggak terlalu wajar lah kalau seperti ini rumputnya. Jadi sekarang tinggal melihat gudang. Ya. Kok berhenti di sini, Pak? Kita mau kemana toh? Ini loh, Rin, kebetulan Rin, kamu itu punya teman baik, bisa minjemin mobil. Coba, pasti teman kamu tuh orang kaya kan? Ya pastilah, Pak. Orang kaya, punya mobil ya pasti orang kaya dong. Nah, jadi kebetulan bapak ini kan sudah lama nggak bawa mobil, apalagi tahu sendiri kan teman bapak itu orangnya kayak apa, gaul-gaul semua. Bapak itu pengen pamerin. Pamer ke siapa tuh, Pak? Iya, Katanya temennya Bapak gaul-gaul ya, berarti punya lah. Ya ada yang punya, ada yang enggak. Ya kebetulan ini yang nggak punya aja bapak pamer. Nanti bapak itu mau ngomongin, saya ini udah punya mobil, beli mobil baru. Terus ini tujuan kita mau kemana? Masih jauh? Ya ini nanti kita ke tempatnya Pak Rudi. Nah itu nanti bapak pamer. Nah, nanti ke tempat temen bapak yang satunya mogok. Udah lama nggak ketemu. Pokoknya nanti kalau ketemu, bapak mau pamer. Mumpung mobil ini dipinjemin sama temenmu, bensinnya penuh lagi. Coba, apa nggak enak temen kamu tuh? Kalau gitu nggak apa-apa lah, Pak. Sekalian aja kita jalan-jalan. Mumpung masih mobilnya di kita kan? Nah, betul itu. Kebetulan bapak habis panen coklat. Nah, Lumayan. bawa duit nggak? Ya bawa hampir 500.000. Nanti temennya Bapak dikasih, biar Bapak itu kelihatan kalau orang kaya beneran. Pasti nanti bapak kasih 50.000. Iya, 50.000, Pak. 50.000 dua orang kan udah 100.000. Ya udah, ya. Nggak usah banyak-banyak. Oh iya dah, udah jadi, udah jadi berarti ini. Ya bener. Tapi dalamnya kayak apa ya? Waktu ya dikunci ya. Pas itu bisa. Ini platnya yang tebal nggak? Ya bener. Wah, dikunci juga ini. Dikunci semua ya. Gimana aku bisa ngeliat dalamnya kayak apa ya? Gimana ya? Iya ya. Ini jelas dibawa sama mandornya nih kuncinya. Gimana aku mau ngeliat dalamnya? Oh, aku telepon aja. Waduh. Lupa tadi kok nggak bawa handphone lagi aku. Mana ya? Aku tungguin aja lah. Kan mungkin biasanya kalau sore mandornya kesini. Sampai penasaran mau lihat dalamnya kayak apa. Loh, pas banget. Kenapa, Pak? Ini. Ya. Ini temen bapak nih. Pas banget. Loh. Moko kan? Bentar. No, apa ya? Ya iyalah, masa kamu lupa sama orang paling kaya dulu? Gimana kabarnya, Set? Ya kalau saya selalu sehat. Ini dari mana mau kemana? Kebetulan kita kan sudah lama, hampir berapa tahun coba? Wah, udah puluhan tahun dah nggak ketemu. Kebetulan saya itu Sekarang kamu masih. tinggal di mana? Saya itu tinggal di kecamatan. Ini desa kamu kan desa Rejong. Iya. Saya itu 2 jam dari sini. Walau pantas jauh lah. Kok kesini mau nyari siapa mau? Saya itu rencananya memang sengaja mau ke sini, mau lihat teman-teman saya yang masih miskin loh. Oh walah, masih pada sehat kok kayak Nasir. Itu sehat Munib. Kalau Nasir sekali jadi ustad. Saya sudah mampir. Ketemu sama Nasir. Cuman itu Munib, dia ada kelebihan Rudi. Nasir. Rambutnya putih semua. Kalau itu dia itu karena cepet tua. Kalau saya kan badan subur nih, Ya, kelihatan saya. Kalau yang hebat Tamji sekarang. Oh, Dia jadi dokter sekarang. kalau itu, kalau kamu nggak bakalan mungkin sering ketemu. Kalau orang-orang kaya seperti saya pasti ketemu. Oh iya, ya.
Desa kamu kan sana. Iya. Kamu kerja di gudang toh? Enggak, aku ini loh, habis lihat-lihat ini loh, ngeliat gudang ini. Oh. Ini kan gudang. Iya, saya tahu kalau kuli itu biasanya memang pulangnya terakhir, habis itu nyapu, baru. Bukan gitu loh, Nok. Apa nih? Jangan nanya apa sih? Alah. Iya. Oh, ini kebetulan Ya, enggak. kuli ya Aduh, biasa sopan toh, Rin. Kalau kuli seperti ini. Maksudnya emang kuliku nggak dibayar Pak, nggak bisa beli celana apa? Bukan gitu, kebetulan tadi dari rumah kan Ini aku. loh, di dekat jalan raya. Iya, untuk beli makan aja susah, apalagi beli celana. Oh iya, Rin, itu celana-celana bapak yang masih bagus bermerek nanti kasihin aja lah. Iya. Enggak perlu. Ini tadi kan aku nyantai di rumah loh. No, habis di rumah terus pengen Wah, jalan pengen lihat gudang ini loh. Dengar, orang kayak kamu itu jangan nyantai. Untuk makan aja susah kok nyantai. Kecuali kayak saya. Nah, itu Nyantai Pak. wajar nih. Lihat, bawaannya mobil. Bener. Ini aku juga kayak nggak asing sama Ini mobil bentar loh. lagi haji. Coba. Alhamdulillah kalau gitu. Iya nggak, Rin? Ini siapa? Ini anak saya nih, anak gadis Anak saya kamu berapa satu. sekarang? Anak saya itu satu. Sama. Ini sudah dilamar sama polisi. Polisi. Ya alhamdulillah kalau itu. Kalau aku anaknya satu juga, cewek juga. Oh, terus jadi pembantu apa gimana? Enggak, kuliah dia. Kuliah. Waduh, kursus paling ngomong kuliah. Iya. Kursus ngomong kuliah. Kuliah Wah, betul kuliah. Pak, nggak usah malu loh Sebentar Pak. ngomong-ngomong gini loh, kayaknya saya ini nggak asing sama mobil ini loh. Kok nggak sih? ya namanya mobil kayak gini kalau punya orang kaya itu ya banyak. Ini mobil ini untuk kuliah anak saya. Enggak, nomor polisinya juga nggak asing aku. Loh, Nggak nomor asing. polisi itu kalau orang kaya itu bisa beli nomor polisi. Ya tapi masa mau sama loh, Nok? Loh, Ya, nggak mungkin kamunya aja yang kadang-kadang Pak, kan itu kan nggak bisa baca. kelihatannya Ini. tua pasti ragu. ini kalau nomor saya pasti ada angka nolnya. Oh gitu, jadi setiap kendaraan yang kamu miliki pasti ada angka Ya nolnya? pasti itu. Itu kode atau ada tanda Itu tertentu? khusus untuk orang-orang kaya seperti saya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya itu karena saya itu gede badannya, itu harus ada angka nolnya. Kalau Wah, kayak gitu. kamu itu basing-basing, nurut, karena beli angka, beli makan aja susah. Shh, jangan dipegang-pegang, nanti lecet. Bentar loh, ini saya bener-bener nggak asing sama mobil ini. Gimana loh. sih? Udah dijelasin kan sama bapak saya tadi. Bapak itu nggak denger apa gimana sih Pak? Oh, bentar. Bos kamu itu pasti punya mobil seperti ini, yang punya pagar. Mungkin hampir sama. Bentar. Namanya juga mobilnya pasti banyak yang nyamain lah ya Pak. Oh jangan-jangan ini mobil Tahu kita. mobil aja enggak, merek mobil aja tahu aja enggak. Cuma mirip-mirip aja loh Pak. Bentar, Malah kamu ini punya mobil ini udah lama? Kok kalau masalah lama itu sudah pasti. Ini belum, mobil ini loh baru 1 tahun. Nih lihat platnya coba. Anak saya kuliah. Kamu paling gara-gara kamu pulang kampung ya. Terus saya mau naik travel, pengen naik mobil lagi. Tak ajain naik mobil. Tempatnya Bukan Munib, gitu loh, Nok. keliling. Kok saya jadi bingung sendiri loh. Jadi bingung apa sih Pak? Dari tadi kok ngomongnya Duh, bingung. ini loh, nomornya nih aku paham bener sama nomor mobil ini. Kamu jangan seolah-olah mobil ini saya ini pinjem apa gimana. Jangan ngawur. Saya nggak menuju gitu, gini loh, makanya saya tanya. Olah, kamu Gini loh, ini. no, makanya saya tanya sama kamu. Kamu udah lama belum beli mobil ini? Yang takutnya nanti kamu ini beli mobil ini ada jebakan dalam arti ini barang-barang nggak resmi kamu beli gitu loh. Bapak kamu tuh orang pinter ya, Rin? Bisa-bisanya ngajarin saya. Saya itu beli apa-apa itu nggak perlu ngomong. Lagian bapak tuh kan nggak tahu urusan Oh, orang kaya, kamu Pak. apa tahu mobil? aja namanya Dengar mobil kok. kayak gini tuh pasti banyak. Saya datang ke sini itu niatnya baik membantu teman saya yang miskin-miskin kayak kamu. Halo Pak, aku males banget sih ngomong sama temennya bapak ini. Tangguh di dalam mobil aja lah, mules lama-lama perut. Udah miskin. Ya udah, Ya, lanjut. daripada kamu nanti mencret. Pak, nggak usah lama-lama. Itu disediain amplop itu, diisi ya. Amplop buat apa? Untuk kamu. Biar nggak perlu. ya perlulah. Saya mampu loh menghidupin. Alah, udah. Saya tahu kamu tuh miskin. Saya tahu kamu tuh orangnya nggak mau nerima. Tapi karena saya orang kaya, tugas saya itu memberi. Saya itu orang kaya, paling dermawan. Sombong dikit nggak apa-apa. Syukur memang kalau kita rajin sedekah itu memang bisa bikin kita sukses dan kaya. Loh, Udah. kalau orang kaya itu pasti. Orang kaya itu yang penting punya duit, sedekah. Nggak kayak kamu mintanya disedekahin terus. Loh, kamu Ya, ketemu aja gini. sama saya baru ini loh. Nok, kalau Bukan udah seperti itu. Karena orang miskin itu memang nggak bakalan mungkin bisa sederajat dengan orang kaya. Gini loh, Nok. Dari mana kamu tahu kalau saya susah? Dari mana kamu tahu kalau saya miskin? Jadi
pelajaran yang lalu-lalu itu harus jadi pelajaran kita sekarang. Dalam arti gini, kita jangan lihat orang dari penampilannya, no. Saya itu melihat orang itu bukan dari penampilan. Dari Saya apa? melihat orang itu dari gayanya. Gayanya kamu aja pertama kali lihat aja megangin gembok. Wah, itu pasti kuli, nggak mungkin enggak, coba. Udahlah kok, tenang aja. Saya bantu, nanti saya kasih amplop. Kalau memang kamu butuh jadi supir saya, apa kamu butuh apa-apa, tinggal hubungin saya. Nanti tak cariin temanku yang di sini, bos. Terima kasih atas niat baik kamu, tapi nggak usah. Mendingan kamu kalau membantu sama orang yang lebih membutuhkan aja. No, kalau saya insya Allah mampu kok ngidupin keluarga saya. Jangan menolak pemberian orang kaya seperti saya. Ya dengar, Terima kasih. saya itu memberi itu jarang-jarang. Jangan sombong lah. Bukan saya sombong. Miskin terima aja kasih. sombong kamu ini. Loh, kamu kok nyusul bapak ngapa? Katanya, ya katanya capek. Ya, tapi kan tadi udah istirahat, terus udah enak. Kenalin ini temennya bapak, udah puluhan tahun nggak ketemu. alah, ini teman bapak kamu orang kaya loh. Oh, ini anak Ini kamu. anak saya, anak tunggal. Yang khusus itu. Kuliah loh. Kuliah kursus sama kuliah. Mas, Eh, mau tanya sama kamu. Itu mobil kamu kan yang dipinjam teman kamu itu toh? Gitu? Itu udah berapa hari? 3 hari tuh. Iya toh? Katanya mau dipulangin nanti sore kok. Tapi lihat, ini yang mobil yang dibawa mobil kamu loh. Iya toh? Iya Pak. Katanya mobil teman bapak. Coba. oh, kamu rundingan mau minjem duit apa gimana sih? Bukan. Udah. Kalau ketemu saya itu kok nggak usah Coba lihat. ngurus ini. Nomor pegangan kamu nomor. Ngapa? Siap, boleh. Ngapa emang? Iya Pak. Ya iya kok masa. Oh, kamu sering naik travel kayak mobil kayak gini? Jangan-jangan nanti malah dijual mobil kamu sama ini. Tapi katanya dia beli 1 tahun ini udah. Lah ya bapak mau mobil. Baca dulu. Dok, kamu tuh Lihat tuh. anaknya orang miskin, Dok. Kamu lihat mobil malah kepengin loh kamu. Harusnya kamu tuh mikir. Orang tua kamu untuk makan aja susah. Malah kamu ini. Bentar Om. Mobilnya kayak nggak familiar ya? Loh, mobil ini yang punya itu orang kaya ya, nggak mungkin familiar. Gimana sih kau mana kamu kok? Kamu itu nyusul bapak kamu itu dari tadi, kasihan nunggu di sini. Malah kepengin mobil aneh-aneh aja. Jangan ini keluarga Oh. Pak. Sudah sehat jadi kayak Ya nggak tahu juga bapak. ini Pak. Ya udah nanti ini. Nggak sebentar ini. Saya jadi bingung ini. Coba jelasin soal untuk. Jadi gini Om, ya, aku punya temen nih di itu kuliahan aku. Nah dia pinjem mobil aku Om. Mobilnya itu nomornya platnya tuh sama kayak ini. Ini mobil aku Om. Tuh, tempat kursus mana ada yang punya mobil? Naik nyangkot. Makanya aku tanya sama kamu tadi. Ini kamu mobil ini katanya beli udah lama. belum? Mobil ini sudah 1 tahun sama anak saya. 1 tahun ya Om ya? 1 tahun apa 3 hari Om? 3 hari. Kamu nggak tahu toh Pak Nopa ini? Tahu kamu di desa ujung kecamatan sana. Orang paling kaya. Oh gitu ya Om. Macam-macam anak kamu ini. Ya udah bentar ya Om, aku telepon dulu temen aku yang pinjam mobil ini. Ya udah telepon sana. Telepon terus sana. Mobil saya itu dipinjemin. Ada 3 itu. Saya pinjemin orang-orang semua. Siapa sih? Halo? Oh iya, Anda. Kenapa? Waduh. Tuh. Udah. Udah ditelepon. Telepon semuanya. Tuh, sampai anak saya kebangun coba. Tuh. Loh, kamu kenal nggak? Kamu kenalin siapa namanya? Ini Indah. Oh alah. Kayak kamu ceritain kamu sering membantu anak-anak kursus itu sama teman-teman kamu. Kamu tuh harusnya kamu sama bapak kamu, biar bapak tambahin. Pak Ida yang punya mobil, Pak. Udah. Pak Ida yang punya mobil, Pak. Hah? Udah kok kamu di sini. Apa sih? Ida yang punya mobil, Pak. Kok di sini ngapain, Pak? Apa ya? Iya. Harusnya aku yang tanya Rin, kenapa kamu di sini? Aku nganterin bapak aku Kemana? tadi ke tempat saudaranya. Katanya ke rumah sakit. Ada yang sakit ya Om? Oh iya, saudaranya yang sakit. Ya, iya Pak. Ya, Oh. iya ya Pak ya.
Rasanya kamu orang paling kaya. Ya ini anak saya tuh gini loh, Nop. Saya mau jelasin tapi kamu nggak percaya, kamu nggak mau dengerin. Saya di sini ini ngecek gudang saya yang baru ini dan ternyata udah selesai. Saya tadi mau ngeliat dalamnya, kebetulan saya nggak bawa handphone karena digembok. Saya nungguin mandornya yang bawa kunci sampai sore di sini. Berarti ini Pak. Ya ini punya saya. Terus yang amanah ya? pabrik padi yang gede itu? Ya itu punya saya juga. Ada, mohon maaf, saya tadi kan habis ngeliat kebun alpukat saya juga. Kan daripada saya nganggur di rumah capek, sedangkan toko udah ada yang megang, saya kan nggak Berarti jenuh di rumah gitu loh. Bertahun-tahun kamu berarti bos di sini ya? Ya saya nggak ngatakan bos, enggak. Terus ini Indah ini anak kamu. Ya ini anak tunggal saya. Kamu nggak ngomong Sirin. Maaf ya, Ndar, aku Kamu harusnya tahu orang tuanya siapa. Kalau kayak gini kan bapak kan malu. Sekarang gini, aduh. Aduh. Gini aja. Di dalam mobil. Udah sekarang gini. Udah nggak apa-apa, udah. Saya minta maaf benar. Makanya kan saya bilang sama kamu berkali-kali, Nop, untuk pembelajaran. Dari dulu kamu selalu ngina orang. Lihat orang jangan dari penampilannya. Hanya malu sendiri kan. Saya jadi nggak enak. Sekarang karena saya repot, saya nggak jadi ngeliat ini. Pulang dulu, Bapak lapor. Kontak mobil mana? Di dalam mobil. Yuk, saya Ya terserah kamu. Ini kan mobil saya. gimana? Ya terserah kamu boleh gimana kok. Tolong yang Rin, Ini gimana sih Rin? Lain kali ya, kalau dipinjemin itu yang amanah gitu loh. Aduh, iya Nda, maaf ya Nda ya. Bilangnya ke sini ternyata ke sana-sana. Rumah kamu tuh jauh loh dari rumah aku, kamu sampai sini. Gimana sih Rin? Nurutin bapak Nda. Nurutin, tapi jangan kayak gini lah. Itu bapak aku kamu hina-hina kayak gitu loh. Maaf. Ya minta maaf ya Minta Mbak. maaf ya Nda. Ya udahlah, aku mau pulang. Tuh Rin. Rin. Duitnya 300.000 di dashboard Rin. Allah, ya gimana? Duh gimana ini?